Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Sudah makan semuanya? Sudah. Sudah sarapan ya? Ya. Alhamdulillah sudah sarapan semuanya. Gimana belajarnya? Semangat? Semangat. Kali ini loyo. Ya. Sebelum belajar, Bapak mau kasih tangan dulu supaya tidak loyo. Ya. Ada kalau kata Bapak pagi tepuk tangannya sekali, kalau kata Bapak siang tepuk tangannya 2 kali, kalau malam 3 kali. Siap? Pagi belum konsentrasi. Pagi, siang, pagi belum konsentrasi. Siap, sekali lagi. Pagi, siang, malam, belum konsentrasi. Sekali lagi. Pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Hari ini kita akan belajar akidah akhlak, ya, akidah akhlak dengan materi beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya, punya Quran semuanya? Di rumah punya Quran? Ya. Punya Quran di rumah. Suka dibaca? Dibaca Qurannya? Nah, siapa yang sudah hafal Quran? Loh, berapa Al-Quran yang sudah dihafal? Lanjut, juz 30 hafal? Hafal, alhamdulillah. Hari ini sudah akhlak. Tujuan belajarnya yang pertama, kalian harus dapat menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar. Kedua, kalian harus dapat menyebutkan nama kitab-kitab Allah dan Rasul penerimanya. Ya, ketiga, harus dapat menerapkan cerminan perilaku beriman kepada kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Ya, 3. 1. Dapat menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah. 2. Dapat menyebutkan nama kitab-kitab Allah dan Rasul penerimanya. Dan 3. Dapat menerapkan cerminan perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Itu tujuan belajar kita, mempelajari beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya. Nah, sebelum belajar, kalian sudah Bapak kasih sudah dikelompokkan dari minggu kemarin ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Ya. Ada tampilan, ada video yang harus kalian amati. Ya, yang harus kalian amati. Lihat video ini tentang apa, lalu disiapkan tulisan, ya, alat tulisan disiapkan, nanti dilihat, kalian temukan masalah, ya, ada masalah apa dalam video ini. Lihat. Islam. Al-Quran adalah kitab petunjuk dan penting kiranya untuk selalu dipelajari dan menjadi panduan dalam hidup umat Islam.
Kan ada dua kasus. Satu, membakar Al-Quran, kemudian tangannya terbakar. Yang kedua pendeta, sama-sama pendeta yang membakar Al-Quran. Coba kalian tulis beberapa pertanyaan ya, yang berhubungan dengan kasus-kasus barusan ya. Beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan kasus barusan. Selanjutnya, setelah kalian melihat tadi mengamati video ya tentang pembakaran Al-Quran yang dilakukan oleh dua orang pendeta dari beda negara ya. Nah, kalian temukan beberapa masalah ya, lalu mengaitkan dengan pelajaran kita hari ini ya, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Masing-masing kelompok akan Bapak kasih ini lembar kerja ya. Nanti identifikasi ya bagaimana hubungannya, apakah kita boleh membakar Al-Quran atau apa hukum membakar Al-Quran ya. Diidentifikasi, dicari bolehkah atau bagaimana ya. Ini kelompok 1, ayo. Ini kelompok 2, Risma diambil. Kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Baca terus pahami, kaitkan dengan video yang tadi. Kalau ada yang harus diisi ya, kalau yang harus diisi. Kita juga lembar. Nah, ini bacaan. Ya. Sudah beres diskusinya? Alhamdulillah. Sekarang kalau sudah beres diskusinya, sekarang Bapak minta presentasi dari tiap-tiap kelompok ya. Kelompok mana dulu yang siap? Kelompok 1. Oke, siapa perwakilannya? Mas, baju ke depan. Nah, sini. Yang lainnya dengarkan kesimpulan diskusi yang disimpulkan oleh kelompok 1. Bagaimana sikap kalian apabila mendapati sebuah Al-Quran dibakar? Kami tidak setuju. Alasan kami tidak setuju karena Al-Quran adalah kitab suci kami. Sebagai agama Islam, Al-Quran merupakan bukti nyata. Al-Quran sangatlah suci. Al-Quran
Ya, tepuk tangan. Itu perwakilan dari kelompok 1. Sekarang siapa? Yang siap? 2. Indonesia dia langsung dari Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga senantiasa sehat kami dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin bertanya, apa hukumnya membuang kertas yang sudah tak terpakai tetapi mengandung ayat Al-Qur'an? Terima kasih. Jawabannya sudah disampaikan oleh dia katanya apa? Al-Quran boleh dibakar kalau Al-Quran tersebut berceceran, terus sobekan yang berupa sobekan takutnya terinjak. Kalau kita tidak bisa mengamankannya, memuliakannya, boleh dibakar. Kalau dengan kasus yang pembakaran Quran tadi sama tidak? Tidak. Kalau kasus tadi apa? Membakarnya karena apa? Karena tidak suka terhadap Islam, karena tidak suka terhadap ajaran Islam, Al-Qurannya, sehingga Al-Qurannya dibakar. Kalau itu penghinaan maka hukumnya tidak boleh. Ya.
Ya, itu yang pertama. Yang kedua yang ingin Bapak sampaikan ringkasan ya apa yang sudah tadi disampaikan oleh kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 semuanya bagus, namun ada beberapa hal yang ingin Bapak simpulkan, kuatkan bersama ya. Yang pertama apa? Kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah ya. Apa itu arti iman kepada kitab-kitab Allah? Meyakini bahwa kitab-kitab Allah itu adalah diturunkan dari Allah sebagai pedoman bagi kita semua. Terus ada berapa kitab-kitab Allah yang Allah turunkan? Ada 4. 1 Taurat. Diturunkan kepada siapa Taurat tadi? Nabi Musa. Kedua diturunkan kepada Nabi Daud. Keempat, ketiga Injil. Kepada siapa Injil diturunkan? Terakhir yang keempat yaitu Al-Quran. Kepada siapa Al-Quran diturunkan? Sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang kita imani? Apakah semuanya harus diimani? Apakah hanya Quran saja yang harus diimani? Harus semuanya diimani. Ya. Tapi yang kita baca yang mana? Al-Quran. Karena Al-Quran meliputi semua kitab yang sudah lewat, ya, yang sudah lewat sudah ada di dalam Al-Quran. Kita tinggal baca Al-Quran. Kita baca Quran. Baca Quran berapa kali sehari? 2 kali. Laki-laki baca Quran berapa kali sehari? Sehari berapa kali? 2 kali setelah sholat maghrib dan setelah sholat isya boleh, terus setelah sholat subuh boleh, atau ketika belajar di madrasah ada pelajaran Al-Quran baca ya. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah selesai belajar pelajaran akidah, akhlak, materi beriman kepada kitab-kitab Allah. Barusan sudah kita simpulkan ya bagaimana beriman kepada kitab Allah, nama-nama kitab Allah dan penerimanya, lalu meneladani atau mencerminkan perilaku beriman kepada kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari, jangan sampai lupa ya. Untuk minggu berikutnya kita akan bertemu kembali dalam mata pelajaran akidah halal dengan materi indahnya berperilaku amanah. Jadi untuk minggu depan materinya berubah atau berganti, yaitu materi baru yaitu amanah ya, berperilaku amanah. Sekian untuk hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. LKPD-nya dikumpulkan dulu ya, LKPD-nya dikumpulkan. Kelompok 1 mana? Kelompok 2, kelompok 3 ya, kelompok 4. Terima kasih untuk kita hari ini. Tepuk tangan untuk kita hari ini. Dan lupa ya, Bapak akhiri sebelum selesai ya, kita berdoa dulu, berdoa akhir majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa
anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.